إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك من النار ومن أسبابها. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, mengerjakan salat maghrib, kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian kitab para ulama. Kemudian salawat dan salam selalu kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membaca sebuah kitab yang berjudul At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu'. Tabarruk atau mengalap berkah, mencari berkah. Tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang. Pada pertemuan yang lalu, pada PDF yang sudah kita bagikan, ya, kita sudah menyelesaikan membacakan halaman yang ke-11. Kemudian pada pertemuan kali ini kita lanjut, ya, pembacaan dari kitab ini
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Kemudian juga mudah-mudahan ilmu beliau memberikan manfaat pula kepada beliau untuk dunia dan akhirat penulis. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau melanjutkan, pada pertemuan yang lalu beliau sudah membawakan hadis, ya, hadis muttafaqun alaih, menceritakan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengambil sisa-sisa wudhu Rasulullah, wa yatamassahunaha wujuhahum, kemudian mereka mengusap dengan sisa-sisa air wudhu Rasul tersebut wajah-wajah mereka, dalam rangka untuk mencari keberkahan melalui sisa-sisa wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbolehkan selama ada dalilnya, ini diperbolehkan. Demikian juga para sahabat, ya, mengambil sisa-sisa keringat Rasulullah, karena ini ada dalilnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian kita kana dzalika fi yaumil ladzi yasta'iddu fihi al-hajijul ladzina ta'akhkharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hajji ila tsalisi asyara min Dzulhijjati liyarhalu ila diyarihim. Kemudian juga diceritakan oleh beliau dalam sebuah hadis, ya, hadis ini juga hadis sahih, ya, yang mana terjadinya peristiwa rombongan haji dari kalangan para sahabat, yang tatkala itu para sahabat yasta'iddu, ya, sedang bersiap-siap, al-hajij ini para haji, rombongan haji, untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi mereka terlambat. Ta'akharu itu artinya terlambat. Ma'a Rasulullah SAW, bersama Nabi SAW, sehingga mereka, ya, menunaikan ibadah haji itu, ya, telat hingga sampai kepada tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu liyarhalu ila diyarihim, ya, mereka kembali berangkat menuju, ya, kampung-kampung atau kediaman-kediaman mereka. Ya, jadi ketika terlambat itu, ya, ketika pada proses pulang dari haji, ya, para sahabat melakukan tabarruk. Nah, ini yang diceritakan dalam riwayat ini. Wa kadzalika minat tabarruki, dan demikian pula di antara tabarruk, meminta berkah atau mengambil berkah, mengharapkan berkah dari Allah, yang disyariatkan adalah bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengambil berkah dengan mengusap sisa-sisa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sisa wudhunya beliau, termasuk, ya, sisa minumnya Nabi, ya. Jadi para sahabat minum juga di tempat Nabi minum. Maka fi yaumil ashiri min Dzulhijjah, jadi mereka bertabarruk, ya, dengan sisa-sisa atau bekas-bekas dari Rasulullah pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ini pada musim haji ini, Pak, ya. Ba'da ramyi jamratil aqabah, setelah melempar jamrah aqabah, wan nahar, dan setelah menyembelih. Kama akhraja Muslimun fi kitabil hajj an Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya. Beliau muat riwayat ini di dalam Kitabul Hajj. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada kitab masalah haji. Jadi kalau kita buka Sahih Muslim akan kita temukan riwayat ini.
Yang mana riwayat ini ya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Beliau datang ya ke Mina, ini ketika haji Pak ya. Fa'atal jumrah faramaha, kemudian beliau ya melempar jumrah setelah itu. Summa ata manzilahu bi Mina. Kemudian beliau ya memasuki tempat beliau ketika mabit ya di Mina itu, wa nahara, dan beliau menyembelih di situ. Thumma qala lil halaqi, kemudian beliau berkata kepada tukang cukur ya. Jadi ketika tahallul itu Pak ya. Ya, ketika tahallul itu yang sunnahnya, yang afdol itu adalah tahliq. Memang ada dua bentuk menyukur rambut ya, umroh maupun haji. Ada tahliq, tahliq itu digundul botak licin, tidak ada yang tersisa rambutnya. Jadi ketika Bapak kalau umroh kan terakhir tahallul ya, iya setelah sa'i itu ya, setelah lari-lari kecil itu ya. Nah, kemudian setelah itu Bang tahallul gitu ya. Maka sunnahnya itu tahlik. Tahlik itu dicukur habis. Namun kalau ada yang tidak tahlik ya, ada yang taksir boleh juga. Namun yang lebih besar pahalanya adalah ketika botak ya Pak, ketika tahallul kita di umroh ataupun di haji ya. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah umroh atau yang sudah pernah haji mungkin tidak asing lagi ya rangkaian aktivitas manasik haji dan manasik umroh tersebut. Jadi Rasul berkata kepada tukang cukurnya, khudh ya, ambil ini. Maksud ambil ini adalah ambil rambutku. Jadi Nabi kan habis cukur rambut. Wa asyaru ila janibil aimani, kemudian beliau menunjuk, mengisyaratkan kepada bagian kanan. Fawazza'ahu sya'rata wa sya'rataini, kemudian tukang cukur yang Nabi suruh ambil rambutnya, kemudian Nabi suruh dia membagikan rambut tersebut satu helai atau dua helai bainan nas, kepada manusia, antara kepada khalayak manusia, para sahabat waktu itu. Untuk apa Pak? Untuk tabarruk gitu. Tsumma qala bil aisari fasona misla dzalik, kemudian beliau juga ya kan juga mengisyaratkan kepada sebelah kiri, aisar kiri, aiman kanan Pak ya. Kemudian beliau melakukan seperti yang sebelah kanan tadi, seperti yang itu gitu. Tsumma qala, lantas kemudian Rasulullah bersabda, hahuna Abu Talhata, apakah di sini ada Abu Talhah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Fa'atahu iyahu, lantas Rasul memberikan rambut beliau kepada Talhah tersebut ya. Untuk apa ini Pak? Untuk dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan berkah. Tetap yang memberikan berkah, bukan rambut itu. Rambut itu cuman sebab saja, perantara gitu. Namun bukan untuk zimat ya Pak ya. Enggak, namun itu hanya untuk bagaimana Allah berikan berkah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mensyarah hadis ini, ya ketika menjelaskan hadis ini, Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Minhaj ya. Imam Nawawi itu ada buku Pak ya. Ada kitab judulnya Al-Minhaj ala Syarhi Sahihil Muslim ya. Nama bukunya Minhaj. Minhaj ini adalah syarah penjelasan Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi berkata, qala an-Nawawi fi syar'ihi. Berkata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu ya dalam Sahih Muslim itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan fil hadisi fawaidu. Dalam hadis tersebut ada beberapa faidah. Minha, diantaranya adalah at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk atau ngalap berkah dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazu qatinaihi litabarruki, dan diperbolehkan menyimpan rambut tersebut untuk tabarruk. Nah, tapi Pan jadi masalahnya ya kan, ada sekarang ya seperti di Turki masih ada di museum tuh ya,
menyimpan rambut Nabi, tapi itu butuh dicari kebenarannya, benar nggak? Karena rambutnya panjang kali Pak ya. Saya pernah lihat di YouTube itu, ini rambutnya Nabi panjang kali, masya Allah ya. Padahal kan dalam hadis ya dijelaskan rambutnya Nabi itu hanya sepanjang pundak. Ini mau 2 meter pula rambutnya. Jadi Nabi sepanjang apa gitu, setinggi apa Nabi kan gitu. Padahal disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi ya kan, dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah ya, kitab tentang apa namanya itu sifat-sifat Rasulullah, baik itu sifat berkaitan dengan prinsip hidup beliau maupun sifat berkaitan dengan anggota tubuh beliau. Di antara bentuk fisik beliau itu adalah tidak terlalu tinggi menjungkang dan tidak pula terlalu pendek. Artinya beliau itu sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini. Dan rambut beliau dijelaskan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, rambut beliau itu adalah sepanjang pundak. Ya. Afwan ya, bahu ya. Ya, sepanjang bahu. Ya, sepanjang bahu beliau gitu. Jadi berdasarkan hadis ini kata Imam An-Nawawi ya, boleh orang bertabaruk dengan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsipnya tabaruk yang diperbolehkan itu kalau ada dalilnya gitu. Nanti permasalahannya orang-orang yang mengkias Nabi dikiaskan kepada selain Nabi, disamakan hukumnya gitu. Kalau hukum pada Nabi boleh Pak ya, kita mengambil sisa minum Nabi boleh, sisa wudhu Nabi boleh, air ludah Nabi pun boleh dalam hadisnya. Namun dikiaskan nanti kepada selain Nabi, itu yang tidak ada gitu. Kenapa? Karena mengkiaskan sesuatu itu sesuatu yang dikiaskan, yang dianalogikan, yang disamakan haruslah sama kedudukannya. Dan tidak ada satupun manusia yang sama dengan Rasul. Artinya Rasul lebih tinggi tingkatan ketakwaannya dan keimanannya dan kedudukannya di sisi Allah. Jadi kalau kiai minum tidak ada ini, ya tidak ada sisanya untuk tabarruk ya. Karena kiai itu nggak sama dengan Nabi. Nabi itu maksum. Nabi itu terpelihara dari dosa. Nabi sudah dijamin masuk surga. Ya. Kiai ya, nggak ada. Ya. Bahkan kemarin lagi viral ya, ada kiai yang dilaporkan oleh istrinya gitu. Ternyata diduga, belum dibuktikan Pak ya. Diduga kata istrinya dia main lagi dengan santriwatinya. Nauzubillahi min zalik, itu fitnah wanita Pak. Sehingganya hati-hati, makanya kalau pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada yang campur-campur baur gitu. Ya, baik itu di Arab Saudi, di Yaman, ya kan? Kalau kami dulu di Yaman tuh nggak boleh betul gitu. Bahkan ada kita nengok perempuan aja itu sudah aibnya luar biasa itu. Ya. Iya. Karena memang fitnah yang terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah terhadap umatnya yang berbahaya bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Sebagaimana dalam Sahih Muslim ya, ma taraktu ba'di fitnatan ya asyaddu, atau dalam riwayatnya ad-darra gitu ya, asyadda ya, ad-darra ya ala rijali minan nisa ya. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku, kata Rasulullah, yang atas kaum laki-laki daripada bahayanya fitnah wanita. Maka untuk itu ya kan Rasul mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa gitu. Takutlah kalian dari fitnah dunia dan takut pula lah kalian dari fitnah wanita. Karena luar biasa fitnah wanita. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah seorang hamba yang saleh di zaman Bani Israel, kisah Barsisah namanya Pak. Mungkin Bapak sudah pernah dengar Pak ya, bagaimana Barsisah ini karena fitnah wanita yang dahulunya dia soleh Pak, bahkan dia terkenal orang yang memiliki doa yang mustajab, sehingga orang-orang kampungnya kalau minta doa sama Barsisah ini luar biasa ini Barsisah gitu. Namun dia diuji oleh Allah dengan fitnah wanita. Syaitan juga ingin menghancurkan karirnya gitu.
menghancurkan imannya gitu. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya ya syaitan mengganggu, ya mencelakakan anak gadis kepala kampung lah gitu. Kalau redaksi lengkapnya ada di hadis Sahih Bukhari Pak ya. Akhirnya sakit anak kampung itu, anak perempuannya ya. Akhirnya dibawalah kepada Barsisah ya. Ya, awalnya Barsisah menolak, Pak, kalau wanita saya nggak mau. Nah, di situ bermainlah syaitan ya. Syaitan selalu membisik-bisikkan kepada Barsisah itu, ayolah sekali ini aja Barsisah ya, kamu ini sudah ahli ibadah, masa tergoda dengan perempuan gitu, nggak mungkin lah. Akhirnya apa? Ya Pak, nggak apa-apa Pak, tapi jangan dekat-dekat dengan tempat saya Pak, memang dia di rumah tapi buat kamarnya jauh dari tempat saya, dari kamar saya. Lama-lamaan digoda lagi sama syaitan ya. Barsisah ya terlalu jauh itu gitu ya. Masa sudah ada perempuan kok dijauhi kan gitu. Kamu ini sudah lama jomblo gitu ya. Memang waktu itu memang qadarullah Barsisah ini jomblo gitu. Dalam riwayat itu tidak diceritakan ada istrinya Pak. Akhirnya apa? Iyalah ya. Kamu kan kuat imanmu Barsisah ya. Akhirnya mulailah ya Barsisah ini atau apa Pak? Mulailah dia dekat-dekat dengan perempuan ini ya. Awalnya mungkin memandangnya ya kan, setan menggoda lagi, masa dilihat-lihat aja lah ngomong Barsisah kan gitu ya. Akhirnya mulailah berbicara, mulailah PDKT, mulailah dekat. Setan nggak sampai di situ Pak. Kalau setan itu bekerja menyesatkan manusia totalitas sifatnya, nggak setengah-setengah. Setan itu ya iblis itu ya. Kemudian barulah setan membisikkan lagi yang lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Barsisah, kamu sudah lama nggak merasakan ini ya kan, nikmatnya dunia, cobalah gitu ya. Iya, nanti kan bisa minta ampun Barsisah gitu, bisa bertobat. Allah kan Maha Pengampun. Hebat setan ini Pak ya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya ya diperkosanya sama Barsisah wanita. Nauzubillah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya hamil wanita ini. Lantas setelah hamil, setan pun menggoda Barsisah lagi. Barsisah, kamu ini dikenal ahli ibadah, dikenal ustadz ya, masa menghamili orang lain? Apa kata orang nanti? Jadi aku harus gimana, kata Barsisah? Bunuh itu wanita, bunuh gitu. Akhirnya apa? Dibunuhnya sama Barsisah. Dan bingung Barsisah di mana harus dikuburkan. Ini sahih Pak ya, bisa dibaca itu. Akhirnya digali lubang lah ya dekat ke kamarnya. Kemudian syaitan ya kan menampakkan diri waktu itu dan memberitahu kepala desa bahwasanya ternyata kata syaitan ini Barsisah ini orang munafik ini ya. Dia pura-pura itu anak kamu itu bukan kena sakit meninggalnya karena diperkosa dan dibunuh sama Barsisah. Lihatlah kuburannya dekat kamarnya. Akhirnya ternyata seperti itu ya. Ya, dan Barsisah diirik ya, diirik di kampung itu, di apa namanya itu, kemudian mau mau dihukum mati gitu karena Barsisah ini sudah membuat mencemarkan nama kampung itu. Kemudian kepala desa, kepala kampung itu memutuskan untuk menghukum mati si Barsisah. Kemudian sebelum dihukum mati, setan menampakkan diri gitu ya. Barsisah ya, aku bisa menyelamatkan engkau, tapi kau harus murtad ya, kau harus sujud kepadaku. Ternyata ya kan, aku bisa membebaskanmu. Ternyata ketika Barsisah itu murtad, kafir ya kan, setan tidak bisa ngapa-ngapain, dia tetap dibunuh. Akhirnya Barsisah mati su'ul khotimah. Nah, karena perkara sepele awalnya Pak, karena finawa wanita ini luar biasa. Kemudian beliau berkata, at-tabarruku bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asar ini artinya sisa-sisa Nabi atau bekas-bekas yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadithuna haula tabarruki bi asarihi sallallahu alaihi wasallam nuwaddihu fihi at-tabarruka al-mashru'a wa at-tabarruka al-mamnu'a li wuqu'i katsirin minan nasi fil khalati bainal amrayni. Pembicaraan kita, wa hadithuna, dan pembicaraan kita kata beliau adalah haula tentang
at-tabarruk, tentang tabarruk bi asarihi sallallahu alaihi wasallam, dengan asar-asarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menjelaskan di dalam bertabaruk dengan asar-asar Nabi itu ada tabaruk yang disyariatkan, ada pula tabaruk yang dilarang. Kenapa? Liwuqu'i katsiri minan nas, karena banyak terjatuh dari kalangan manusia di dalam kesalahan fil khalat, ya, atau fil khalti, ya, bainal amrain, dalam mencampur baurkan, ya, antara dua perkara ini. Terkadang orang nggak paham mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, sehingga terkadang mereka mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil, antara yang masyru' dengan yang mamnu'. Yang disyariatkan itu artinya masyru', ya. Masyru' bahasa Arabnya, bahasa kita apa? Disyariatkan. Mamnu', ya, itu artinya forbidden, dilarang, ya. Kalau di Arab tuh ada tulisan mamnu'ut tadkhil, ya. Artinya apa itu? Dilarang merokok. Gitu, ya. Ya, mamnu' itu artinya dilarang. Jadi ada tabarruk yang disyariatkan, ada pula yang dilarang. Namun terkadang, kata beliau, kata Syekh penulis kitab ini, Syekh, ya, Nuruddin, ya, Safwat Nuruddin, ulama besar Mesir rahimahullah yang sudah wafat. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi banyak, ya, terjatuh manusia ke dalam hal-hal yang terlarang dalam bertabaruk ini. Ngalap berkah kalau dalam bahasa kita, ya, sehingga ada pula orang ngalap berkah dengan perkara najis. Orang Syiah itu syariat mereka itu ngalap berkah dengan tahi imamnya. Nauzubillah min zalik. Itu hati-hati, Pak. Hati-hati dengan Syiah, aliran Syiah. Ya, Syiah itu, ya, aliran yang metode awalnya secara kasat mata mereka menunjukkan cinta kepada Ahlul Bait, bagus, ya, cinta kepada Ali, namun melampaui batas sampai-sampai mereka menempatkan posisi Ali ini sama kayak Nabi. Bahkan yang paling ekstrim dari golongan ini, mereka mempertuhankan Ali, minta sama Ali, mereka nggak minta sama Allah lagi. Bahkan minta sama cucunya Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali, Hasan wal Husain. Sehingga doa mereka yang terkenal orang Syiah itu madad ya Husain, madad ya Husain, sampai geleng-geleng ini, Pak, ya. Wah, itu, ya. Memang zikir orang-orang yang seperti itu, ya. Ya, tidak ada aturannya. Ya, terkadang menyerupai juga orang-orang fasik di night club, ya. Ya, kan gitu, ya. Gitu, ya. Nah, gitu juga mereka. Kalau zikirnya Rasulullah dan para sahabatnya nggak seperti itu. Zikir itu membuat hati tenang, Pak, ya. Iya, dengan tidak menggerakkan anggota tubuh, cukuplah yang bergerak itu lidah kita, gitu, ya. Ya, kepala nggak usah ikut gerak, Pak, gitu, ya. Nah, gini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Syiah itu nauzubillah, ya, mereka itu mengambil berkah dengan mengumpulkan tahi imamnya. Jadi tahinya itu berebut itu. Apalagi pada musim Karbala, ketika mereka memeriahkan hari Karbala itu. Di antara mereka ada yang berebut tahi, ada juga yang melukai badan mereka karena memperingati Hasan dan Husain itu, kata mereka, yang wafat, kan gitu. Ketika perang itu, ya. Mereka hayati seolah-olah mereka yang Hasannya, ya. Seolah-olah mereka yang Husainnya, dan itu nggak dibolehkan dalam agama. Dan MUI, ya, sudah mengeluarkan buku, ya, aliran Syiah dilarang karena termasuk sempalan yang secara akidahnya sudah meleset, Pak, ya, sudah jauh dari agama Islam. Karena mereka berkeyakinan mushaf yang ada pada kita itu sebagaimana dalam buku referensi Syiah. Jadi referensi Syiah itu udah beda dengan kita, Pak. Ya, Al-Qur'annya mereka itu beda gitu. Memang secara taqiyahnya mereka nganggap sama. Namun prakteknya, keyakinannya, sebagaimana ulama mereka mengatakan dalam kitab Usulul Kafi, itu ada kitab mereka tuh, Pak, ya. Ada namanya Usulul Kafi, itu referensi mereka, yang mana mushaf yang ada pada kita itu sudah dirubah, katanya.
Jadi nggak original lagi Al-Quran kita ini, sudah diubah oleh Utsman bin Affan. Karena keyakinan Syiah, Utsman bin Affan itu nggak muslim lagi, udah kafir. Nauzubillah. Abu Bakar kafir kata mereka, Umar kafir, Utsman kafir, ya. Yang nggak kafir dikit aja Ali, kemudian Fatimah, iya kan? Kemudian anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ya siapa? Hasan Husain gitu. Kemudian yang cucu-cucu anak dari Hasan Husain ini lagi kan gitu. Dari jalurnya itu aja, Pak. Namun yang selebihnya Abu Hurairah kafir katanya, nauzubillah. Thalhah bin Ubaidillah kafir, Abu Ubaidah Al-Jarrah kafir. Ya kan, Muawiyah apalagi ya. Muawiyah sangat marah mereka kan gitu. Nauzubillahi min zalik ya. Aisyah ya, Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin itu ya. Rasul istri Rasul tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Kalau bahasa kita Aisyah ya. Yang tepatnya Aisyah kalau Arabnya pakai ain ya. Aisyah. Ya, kalau bahasa kita Aisyah. Ya, bismillah. Kemudian beliau mengatakan wastidlali ala ahadihima bi adillatil akhar hatta waqa'a fi dzalika ba'du man yantasibuna lil ilmi thumma nadhkuru at-tabarruka bis salihin wa qiyasihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi dzalika fa naqulu musta'ina billah azza wa jalla. Kemudian kata beliau juga ingin menjelaskan, yang pertama ya, beliau akan menjelaskan kepada kita tabaruk yang disyariatkan kemudian yang dilarang, karena banyak orang yang nggak bisa membedakan mana yang dilarang mana yang disyariatkan gitu. Banyak orang nggak paham kata beliau. Kemudian beliau akan menjelaskan juga cara pendalilan. Istidlal itu artinya cara pendalilan. Ya. Iya, dari orang-orang yang membolehkan tabarruk gitu kan. Yang mana tabarruk itu salah, mamnu, dia dilarang. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan bagaimana cara dia berdalil ya kan, yang kekeliruan itu akan dibongkar oleh beliau. Bahkan kesalahan ini juga waqa'a fi dzalika ba'du man ya yantasibuna lil ilm. Ya. Terjatuh ke dalam kesalahan ini juga sebagian orang-orang yang dikatakan orang berilmu gitu ya, ulama ya. Terkadang juga ada di antara mereka kata beliau yang tidak bisa membedakan mana yang masyru', mana yang mamnu, mana yang disyariatkan, mana yang dilarang gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah yang maksum itu adalah Rasulullah. Kemudian ijma, kesepakatan para sahabat. Kalau ulama ya kan tidak semuanya itu kayak Nabi gitu ya. Sehingga Imam Malik pernah berwasiat, sebagaimana perkataan dia ini masyhur ya, terkenal sekali mengenai pendapat ulama. Kata beliau, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Setiap orang itu, setiap ulama itu boleh diterima ya, yu'khadhu diambil, wa yuraddu boleh juga ditolak pendapatnya, kecuali pendapatnya Nabi, kecuali perkataan Nabi. Kemudian beliau mengisyaratkan menunjuk kepada kubur Nabi, kecuali perkataan orang yang ada di kuburan ini. Rasulullah itu ya memang hadis Nabi ya, itu maksum, terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Adapun pendapat manusia walaupun setingkat ulama ya, terkadang ada juga keliru, karena ulama itu ya ada juga kesalahannya gitu. Ada juga yang terjatuh ulama kata beliau salah dalam memahami masalah ini. Itulah yang akan beliau jelaskan, musta'ini nabillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, at-tabarruku bi athari sallallahu alaihi wasallam bil atharil jismiyati. Bertabarruk dengan sisa-sisa Nabi atau dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama diperbolehkan adalah dengan sesuatu yang berhubungan dengan jasad Nabi. Seperti apa, Pak? Kasya'ari, seperti rambutnya Nabi boleh, karena dalil yang kita bacakan tadi dan Sahih Muslim. Maka
Rasul membagikan ya rambut beliau setelah beliau bercukur ketika tahallul ya di musim haji itu. Wal irqi, dan keringat, ini boleh juga ya, sahih seperti dalil yang sebelumnya. Para sahabat ya mengambil keringat Nabi, dan ternyata dengan izin Allah ternyata keringat Nabi itu mengandung mukjizat, mengandung miracle ya, keajaiban. Apa Pak keajaiban dari keringatnya Nabi? Atyabu min rihil misk ya. Ternyata keringat Nabi itu lebih ya wangi daripada minyak kasturi, minyak yang paling wangi ya. Ini luar biasa, itu mukjizat Nabi itu Pak. Makanya boleh ya sahabat bertabaruk dengan keringat Nabi. Wa fadli ma'il wudu'i, kemudian boleh juga bertabaruk dengan sisa air wudunya Nabi. Wal lu'abi, bahkan dengan ya lu'ab itu artinya ludahnya Nabi. Wad dami, kemudian darah ya. Ini disebutkan dalam hadis sahih apa ya? Ya. Namun darah ini ada catatan dikit ya. Ini bukan darah itu kan orang ayo kita ngambil darah Nabi, nggak boleh gitu. Sengajonian boleh ditusuk Nabi, nauzubillah. Nah, ini jangan salah paham juga ya. Ini maksudnya darah yang tercecer. Misalnya Nabi luka, darah tercecer, bukan darah dari fisik Nabi diambil sahabat dah gitu ya. Nah, itu parah itu gitu ya. Nah, itu maksudnya. Darah yang tadi misalkan Nabi kan pernah luka juga Pak. Dalam perang Uhud Nabi lepas giginya beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi nggak kebal gitu. Nabi juga terluka. Nabi juga pernah sakit ya. Namun darah di sini adalah darah yang tercecer dari Nabi yang dicolek oleh para sahabat dalam rangka ingin mengharapkan berkah dari Allah. Boleh, kan ada dalilnya gitu. Bukan darah yang ada di tubuh Nabi dia langsung diambil ya, dengan pisau bal ngambil kan itu. Tentu ini menyakiti Nabi, haram hukumnya, bisa penyebab murtad ini kan, seperti orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud darahnya itu. Kemudian kata beliau, wa masyabahu zalik, yang menyerupainya itu, yang berkaitan dengan tubuhnya Nabi. Namun perkara najis ini dengan ijma para ulama nggak boleh. Seperti apa Pak? Kencing ya, kotoran, ini tidak boleh gitu. Sepakat para ulama, ya kan? Karena najis itu haram Pak. Kaidah setiap yang najis itu haram, ya Pak ya. Dan tidak setiap yang haram itu najis gitu. Ini kaidah itu. Setiap yang najis itu pasti haram, dan tidak setiap yang haram itu najis ya. Gimana contohnya Pak? Ya, contoh kencing itu najis pasti haram. Memperjualbelikan yang najis hukumnya haram. Dalam mazhab Hambali, dan ini mazhab yang kuat insyaallah, kotoran hewan yang boleh dimakan itu halal. Kotoran hewan yang boleh dimakan dalam mazhab Hambali, dan ini pendapat yang kuat insyaallah, halal. Sehingga diperjualbelikan pun hukum uangnya halal. Contoh orang jual pupuk kompos, pupuk dari ayam, dalam mazhab Hambali boleh. Namun ada orang sekarang ngaku mazhab Syafi'i ya, namun tidak mengamalkan juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh Pak. Jadi kalau ada orang menjual pupuk kandang itu dalam mazhab Syafi'i berdosa dia itu. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i ya, kotoran ayam, kotoran hewan semuanya tidak dirinci ya, baik itu yang boleh dimakan dagingnya maupun yang tidak, itu nggak boleh katanya. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya penjual pupuk kandang hartanya jual belinya haram dalam mazhab Syafi'i. Ternyata ya mereka dalam masalah ini juga ngambil pendapat mazhab apa Pak? Hambali gitu ya. Iya. Artinya apa? Berarti kita itu nggak terikat juga gitu. Memang itu yang benar. Ya. Kita itu belajar fikih melalui mazhab, bukan kita mewajibkan orang bermazhab. Nah, itu kaidah Pak. Kita belajar fikih melalui mazhab memang betul ya. Karena mazhab itu adalah kesimpulan para ulama gitu ya. Di dalam merumuskan sebuah hukum agama.
berdasarkan penelitian mereka, kajian mereka, analisis mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga menurut ijtihadnya Imam Syafi'i, ya kan, kemudian murid-muridnya lagi, murid lagi, ya kan, seperti ini hukumnya, kan gitu. Berdasarkan ini dalil-dalilnya, kan gitu. Terkadang kalau dalam buku-buku untuk pemula memang nggak ada dalilnya, Pak, dia langsung ke kesimpulan aja itu, ya kan. Syarat-syarat wudu ini itu pemula gitu. Dia itu harus paham dulu langsung aja hukumnya langsung tanpa mengetahui dalil, kan gitu. Namun kalau syarahnya ada, ya, kitab yang setelahnya itu ada namanya syarahnya gitu, ya, penjelasan dari matannya gitu. Itu ada dalilnya gitu, Pak. Iya. Jadi kembali kita kepada tabaruk, yang nggak boleh. Kalau kotorannya Rasulullah itu tidak boleh, ya, untuk dijadikan tabaruk karena dia najis. Ya. Namun ada yang haram, Pak, namun nggak najis. Contohnya apa, Pak? Alkohol. Alkohol itu apa, Pak? Haram. Diminum haram. Namun kalau terkena pakaian nggak najis. Artinya pakaian kita itu, ya, tidak menjadi kotor, artinya boleh kita gunakan untuk sholat gitu. Sehingga pendapat yang kuat, ya, parfum yang ada alkoholnya nggak apa-apa, karena alkohol itu nggak najis. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah, ya, ketika turun ayat pengharaman alkohol, khamar, ya, secara keseluruhan, karena pengharaman alkohol itu kan bertahap dalam Islam. Ketika turun dalil pengharaman keseluruhan, penduduk Mekah waktu itu membuang semua alkohol mereka, sehingga jalan-jalan itu penuh dengan alkohol, kan gitu. Dan tidak disebutkan riwayat Nabi menyuruh, ya, menuangkan air membersihkannya, menunjukkan apa? Tidak najis, ya. Ini fatwanya ulama, ya. Di antaranya ulama kita, ya kan, Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, mufti Arab Saudi dahulu sebelum meninggal beliau gitu. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, alkohol itu nggak boleh gitu, Pak. Iya. Jadi kalau orang yang ngaku mazhab Syafi'i, ya, pakai Casablanca, nggak sah dia sholatnya. Karena dalam mazhab Syafi'i alkohol itu sebenarnya mazhab Syafi'i lebih ketat dia sebenarnya, kalau yang mengamalkan betul gitu. Nah, zakat aja dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Zakat fitri itu kalau nggak pakai beras gitu. Iya, dalam mazhab Syafi'i. Iya, nggak sah kalau pakai uang, nggak sah itu. Ya kan? Iya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu jumhur, yang membolehkan cuma satu, Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh, kan, seperti itu. Namun kalau kita kembali kepada mayoritas ulama, terutama orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, ya kan, jangan kita itu mazhab Syafi'i cuma kunut baik mazhab Syafi'i. Yang lain tidak diamalkan. Nah, itu kebanyakan orang, Pak. Kunutnya baiknya pakai. Padahal mazhab Syafi'i ini komplek, ya kan? Nggak hanya bagian kunut, ya. Nah, namun orang sekarang nggak, itu bayar zakat fitrah atau zakat fitri itu sama, ya, dengan uang itu. Itu bukan mazhab Syafi'i itu, ya. Nah, namun kenapa dibiarkan gitu? Kok orang nggak kunut di komentar yang itu nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i, ya? Padahal banyak masyarakat yang nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i juga. Nah, ini, ya, ini menjadi catatan kita itu. Atau boleh ditanyakan, ya, sama kiai-kiai yang mengajarkan mazhab Syafi'i di pondok. Kenapa Pak Kiai gitu, ya? Mazhab Syafi'i kita hanya masalah kunut saja yang ikut mazhab Syafi'i. Sementara hal-hal yang lainnya kita biarkan saja gitu. Musik, ya, dalam mazhab Syafi'i itu haram musik itu. Iya, alat musik, orang yang memperjualbelikan alat musik itu hartanya itu dalam mazhab Syafi'i, ya, kita berbicara mazhab itu nggak ada, haram itu, nggak boleh gitu, ya. Hartanya harta haram. Ini pendapat yang muktamad, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini nggak dipakai, kan gitu. Nah, gitu. Jadi mazhab Syafi'i ini luar biasa sebenarnya, ya, kalau orang mempelajarinya dan mengamalkan mazhab tersebut. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini luar biasa memang, Pak, ya, kalau kita belajarnya gini, kan, seperti itu. Jadi belajar fikih lewat mazhab boleh, Pak, ya. Yang nggak boleh itu penatik mazhab. Artinya yang benar itu cuma mazhab inilah, kan gitu. Yang lain salah, itu nggak boleh. Ya.
Kalau kita belajar dengan mazhab boleh, ya kan? Kalau ulama di Saudi itu Hambali gitu ya. Kalau di Yaman ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Syaukani gitu ya. Taib, kemudian kata beliau, la yata'adda ilal atharil makaniyati, dan kebolehan bertabaruk dengan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh Nabi ini tidak sampai kepada sesuatu yang sisa-sisa atau bekas Nabi, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, namun yang sesuatu itu berhubungan dengan tempat, ya. Misalkan rumah Nabi atau tempat Nabi duduk dulu, kita bertabaruk dengan tempat duduk, enggak gitu, ya. Kasyajaratil lati bay'a tahta, seperti sebuah pohon yang Nabi membaiat sahabat di bawah pohon tersebut, ya. Awil amakinul lati shalla fiha, atau suatu tempat atau di tempat-tempat yang mana Nabi pernah sholat, ya, di tempat tersebut. Nah, ini enggak ada syariatnya gitu. Yang berhubungan dengan tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi, maka tidak ada sunnahnya, ini termasuk yang dilarang ini. Tidak dibolehkan secara syariat kita bertabaruk. Kenapa? Apa alasannya kan gitu? Dalilnya apa? Dalilnya kata beliau adalah Umar bin Khattab pernah memotong pohon, ya, membasmi pohon, dipotongnya oleh Umar bin Khattab supaya manusia itu tidak tidak menjadikannya sebagai tempat tabaruk. Kemudian beliau mengatakan di sini, liza kana qata'a Umar radhiyallahu anhu lisyajarati allati bay'a tahtaha. Oleh karena itu dahulu Umar memotong, ya, menebang gitu ya, menebang pohon yang mana Rasulullah pernah membaiat di bawahnya. Lamma takhallafa ilahi rijalun yata'abbaduna tahtaha, ya, karena ya kan manusia, ya kan, banyak setelahnya itu beribadah di pohon tersebut. Maksud beribadah di sini adalah ngalap berkah pada pohon tersebut. Oleh sebab itu nampak oleh Umar, itu ditebang oleh Umar. Menunjukkan apa? Umar lebih tahu lah tentang itu, karena Umar ini sahabat Nabi, kemudian ulamanya sahabat yang belajar langsung kepada Nabi. Berarti menunjukkan apa? Umar sudah dapat informasi dari Nabi bahwasanya nggak boleh menjadikan tempat-tempat yang disinggahi Nabi sebagai sesuatu yang bertabaruk dengannya. Jadi yang boleh bertabaruk yang berkaitan dengan Nabi adalah yang berhubungan dengan jasad Nabi. Namun yang berhubungan dengan tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi, itu tidak ada syariat bertabaruk pada tempat tersebut. Dalam artian kata, berarti di situ kita dilarang untuk bertabaruk, kecuali, ya, ini ada kecuali itu secara umum, kecuali memang ada dalilnya. Contoh, bertabaruk dengan mencium Hajar Aswad, ya, ini ada dalilnya gitu, karena Nabi menciumnya gitu. Namun tidak boleh meyakini Hajar Aswad itu sakti, ini keramat Hajar Aswad gitu. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad? Ya kan? Inni la a'lamu annaka hajarun. Lau ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Aku itu tahu, wahai Hajar Aswad, kamu ini cuman sekedar batu. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasul menciummu, ma qabbaltuki, tentu aku tidak akan menciummu, wahai Hajar Aswad. Ya kan? Ya kan? Kamu tidak bisa la tanfa, ya, ada kelanjutannya dari asarnya Umar bin Khattab ini, wala tanfa wala tadur, ya. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak juga bisa menolak bahaya atau mudarat gitu. Engkau ini enggak sakti, itulah bahasa kita, ya. Ya, karena sunnah saja, makanya aku mencium kamu, wahai Hajar Aswad gitu. Kemudian kita berdoa di Raudhah, kan tempat juga itu, karena ada dalil yang menganjurkannya, karena Rasulullah mengatakan di antara tempat yang mustajab berdoa adalah ma baina mimbari wa baiti, yang berada di antara mimbarku dan kuburan itu namanya Raudhah, ya. Raudhah itu kan dalam bahasa kita taman gitu, taman-taman surga lah. Artinya mustajab berdoa di sana. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, ma bainal masjid ma baina masjidi wa qabri, antara masjid dan kuburan Nabi. Ya, di situ
Raudhah nama Pak ya. Namun kalau kita ke situ sekarang antri ya, karena banyak sekali yang mau ya sholat dan berdoa di Raudhah itu ketika umroh Pak ya. Berebut gitu. Nah, ini luar biasanya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Mengingat waktu ya kan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam 8:30 lewat. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.